Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM J 500210015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunopatogenesis penyakit-penyakit pada hipersensitivitas tipe 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai reaksi hipersensitivitas pada tipe 1. Nah, yang pertama ini gambar ini. Gambar ini menjelaskan bagaimana reaksi pada tipe 1, yaitu pada reaksi imunoglobulin E, di mana ikatan silang antara antigen dan imunoglobulin E yang diikat sel mas dan basofil melepas mediator vasoaktif. Manifestasi khasnya yaitu anafilaksis sistemik dan lokal seperti rinitis, asma, urtikaria, alergi makanan, dan eksem. Selanjutnya, saya akan membahas mekanismenya. Ini adalah gambar mekanisme pada reaksi tipe 1, di mana perjalanan dengan antigen ini mengaktifkan sel TH2 yang merangsang sel B, kemudian berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi imunoglobulin E. Molekul imunoglobulin E ini yang diikat oleh VCR1 pada sel mas dan basofil atau banyak molekul imunoglobulin E dengan berbagai spesifisitas dapat diikat FCR1. Pajanan kedua dengan alergen menimbulkan ikatan silang antara antigen dan imunoglobulin E yang diikat sel mas, memacu penglepasan mediator farmakologis aktif atau amin vasoaktif dari sel mas dan basofil. Mediator-mediator tersebut menimbulkan kontraksi otot polos, meningkatkan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi, kerusakan jaringan, dan anafilaksis. Kemudian ini adalah gambar mediator lipid pada reaksi tipe 1. Yang pertama yaitu ada histamin. Pada reaksi tipe 1 ini terjadi 10-15 menit. Pada fase aktivasi terjadi perubahan dalam membran sel mas akibat metilasi fosfolipid yang diikuti oleh influx Ca2+ yang menimbulkan aktivasi fosfolipase. Yang kedua ada PG dan LT. Di samping histamin itu terdapat mediator lain seperti PG dan LT yang dihasilkan dari metabolisme asam arachidonat serta berbagai sitokin berperan pada fase lambat reaksi tipe 1. Kemudian ada sitokin, yang 3 ada sitokin. Jadi beberapa sitokin dilepas sel mas dan basofil seperti interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 6, interleukin 10, interleukin 13, GM-CSF, dan TNF-alfa. Dan beberapa di antaranya berperan dalam manifestasi klinis reaksi tipe 1. Nah, pada penyakit reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini saya memilih penyakit alergi makanan. Nah, sebelumnya apa sih alergi makanan itu? Jadi alergi makanan ini adalah gangguan kesehatan yang timbul akibat respon imun spesifik terhadap makanan. Alergi makanan ini bisa mengenai semua kelompok usia dengan prevalensi pada anak lebih besar daripada dewasa. Alergi makanan ini adalah gangguan kesehatan yang timbul akibat respon imun spesifik yang muncul akibat paparan dari makanan. Penting untuk membedakan alergi makanan dengan reaksi simpang terhadap makanan yang tidak dimediasi oleh imun. Selanjutnya, imunopatogenesis pada alergi makanan. Jika respon imun baik non-spesifik maupun spesifik pada umumnya ini menguntungkan bagi tubuh, berfungsi protektif terhadap infeksi atau pertumbuhan kanker. Tapi respon tersebut bisa menimbulkan hal yang tidak menguntungkan bagi tubuh, berupa penyakit yang disebut dengan reaksi alergi atau hipersensitivitas. Saya membahas imunopatogenesis sensitasi antigen. Pada traktus gastrointestinal ini memproses makanan yang dikonsumsi ke dalam bentuk yang dapat diserap dan digunakan untuk energi dan pertumbuhan sel.
Hal ini membutuhkan sistem imun intestinal untuk membedakan protein asing yang berbahaya dan tidak. Terdapat berbagai faktor imunologis dan non-imunologis yang bisa menghancurkan dan menghambat antigen memasuki pembuluh darah. Pentingnya pencernaan makanan ini dijelaskan oleh BSA atau bovine serum albumin yang ditoleransi oleh tubuh ketika dikonsumsi secara oral atau diletakkan di ileum. Tetapi BSA ini tidak dicerna, bisa ditoleransi ketika dikonsumsi secara oral, namun bersifat imunologenik ketika diletakkan di ileum. Konsentrasi pada sekretory imunoglobulin A yang relatif rendah pada intestinal neonatus dan jumlah protein yang dikonsumsi cukup banyak menjadi faktor resiko alergi makanan yang tinggi pada sistem imun yang berhubungan dengan usus yang imatur. Kemudian ada mediasi pada imunoglobulin E tentang alergi makanan. Jadi gambaran reaksi alergi makanan yang jelas ini melibatkan imunoglobulin E yang berikatan dengan reseptor FcRI yang berafinitas tinggi pada sel mas dan basofil, dan FcRI yang berafinitas rendah pada makrofag, monosit, limfosit, dan trombosit. Yang kedua, ada non-mediasi imunoglobulin E pada alergi makanan. Nah, alergi makanan tidak dimediasi sendiri oleh imunoglobulin E ini jarang terjadi dan merupakan hasil dari pembentukan sel T yang bereaksi langsung terhadap protein tersebut, menyebabkan pelepasan mediator yang menimbulkan respon inflamasi dan dapat menyebabkan kondisi penyakit subakut dan kronik yang bervariasi. Mungkin sekian penjelasan imunopatogenesis tentang alergi makanan diri saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.